Kalau Joni bilangnya istilahnya menang Sekebon, sekebon. iya. Karena 5 second. 5 second betul. Sulit dipercaya. Problemnya adalah Algarve ini memang kan sempat kita bahas nih roller coaster turun naik. Banyak Dan- blind spotnya. Nah. Kalau katanya komentator di luar sana tuh peculiar. Iya. Sirkuit yang aneh, Aneh. sirkuit yang nggak bisa ditebak. Atau emang dia tahu deh nih orang lagi kenapa ya? Tahun ini bagus banget loh. Betul. Jadi memang kalau ada pembalap yang mungil, kecil, ini sangat diuntungkan. Dan dia memang tidak pede. Bahkan kemarin itu sebenarnya tidak bisa melakukan super start. Dia memang agak sedikit istilahnya kehilangan kepercayaan diri. Mudah-mudahan Miller bisa belajar dari pengalaman ini. Betul. Diambil hikmahnya kalau kata orang Indonesia ya kan? Hai pedokers, pedok lovers, pedok apalah pokoknya. Pokoknya kita semua kembali lagi di sini ya. Ada aku Lucy Wiryono dan juga ada Joni Lono Mulia yang kembali menghadiri ruangan Anda dimanapun, mau di kantor, di rumah, sekolah, kamar mandi. Jangan dong, ntar kita di kamar mandi. Terenggonya basah. Ih jangan, kita hari ini sengaja, kalau aku sengaja pakai baju biru-biru. Wih. Karena untuk merayakan kemenangan Yayang Oh, aku, Ade iya. Fabio Quartararo Fabio ya kan. Quartararo. Wah, Joni juga ini agak nuansa-nuansa biru gimana gitu ya untuk memberikan perayaan untuk Quartararo. Karena gila sih, kemarin tuh ya kalau kita ngomongin, hari ini kita mau ngomongin soal apa yang terjadi kemarin di Algarve. Algarve, betul. Satu kata Jon, kalau ngelihat race kemarin apa? Satu kata nih, apa? Incroyable. So kalau orang pinter ya, gue harus cari dulu nih artinya apa, itu artinya apa? Sulit dipercaya. Iya sih, tapi itu dari mulai free practice ya. Betul. Free practice dari hari Jumat. Sabtu, kualifikasi, itu Iya. semua tuh kayak kita ngeliatnya, ini gila banget ya. Kagak terduga, kagak ketebak Iya, siapa benar, yang bisa tampil bagus. Dan memang kemarin itu semua pembalap bikin bingung gitu. Ini Iya mau sih. gimana, ini mau gimana gitu kan. Karena kan gini, jadi sebenarnya perkiraan cuaca tuh cerah harusnya Cerah sepanjang harusnya. weekend harusnya. Betul. Tapi siapa yang nyangka kalau dari hari Jumat Sabtu itu turun chaos hujan, banget, iya. hujan, anginnya juga gede banget. Iya. Hari Minggunya cerah ya, mendung-mendung manja Ya, gitulah gitu. Nah, betul. tapi sekarang kita ngobrol tentang apa yang terjadi di race kemarin di Portugis GP. Yang pertama ini adalah kita ngomongin tentang siapa lagi kalau bukan Mario Aji. Banyak banget yang bilang soal Mas Joni, Mbak Lucy, coba dong kita ngomong tentang Mario Aji ini debut Indonesia. Kemarin dia hebat banget karena start dari front row di Posisi P2, kedua, betul. benar. Tapi finishnya memang 16. 16. Apa sebetulnya menurut Mas Joni yang Mandalika juga kemarin kan dia front row tuh di Betul. Mandalika. Apa yang masih menjadi masalah buat seorang Mario Aji sih kemarin? Jadi kalau kita performanya? melihat secara utuh adalah ini memang debut dia pertama di kejuaraan dunia Moto3. Memang Mario Aji lama tampil di kelas Moto3 ini di junior GP-nya sekarang itu VMCF Moto3. Ya. Ada hampir beberapa musim. Bahkan dia sempat juga tampil di Red Bull Rookies. Dan uniknya Mario Aji ini hasilnya malah cukup konsisten di Red Bull Rookies. Oh. Makanya kemarin dia performa cukup apik itu berkat pernah merasakan tampil di Algarve di motor KTM RC125 GP. Udah punya pengalaman dia di situ. Betul. Nah, cuman mungkin ya kita sempat diskusi aja, mestinya Mario Aji jangan terlalu lama diperem di kelas itu yang sama, tapi Kayak langsung mangga. iya langsung naikin nih ke Moto3. Oh iya, benar Seandainya mungkin kemarin tahun pertama di Moto3 udah mengetahui, dia akan punya istilahnya gambaran, oh perjuangannya seperti ini, oh setting motornya seperti ini. Karena Mario Aji memang ada perbedaan. Kelamaan naik kelas gitu ya Joni intinya. Setuju, karena satu hal agak beda antara film junior GP di CF Moto3 dengan di World Championship Moto3 ini. Selain crew chief-nya berbeda, teknis motornya juga berbeda. Plus kan Mario Aji itu sekarang udah 18 tahun, makin gede. Iya. Dan kalau kita lihat dari postur tubuhnya pun makin tinggi, Iya, benar. 172 cm dan bobotnya pun hampir 60 kg. Lebih tinggi dari aku, padahal aku tuh udah setinggi model loh. Ya Iya. ampun, soal banget. Makanya kemarin kok di saat kering menjadi masalah. Iya, benar, Ya, Mario Aji memang ya ini karakter pembalap Asia Tenggara dan itu diungkapkan oleh Ya Somket Chandra. iya kan? komentator MotoGP. Emang nih kalau mamanya Asia Tenggara tuh gape banget kalau kondisinya Hujan. basah-basah dan Iya, benar, kayak benar. begini, dan itu Iya, ditunjukkan iya. oleh Mario Aji baik di Mandalika kemarin dan di Iya, Algarve. Nah, benar. problemnya adalah pada saat di saat kering ini menjadi sebenarnya
potensinya jadi istilahnya Mario Aji ini tidak keluar sepenuhnya Iya, karena bener. Mario Aji Kemarin tuh kan dia melorot terus gitu ya. 16 Jadi dia. iya, jadi 16. Tapi ya nggak apa-apa sih, masih masih ada panjang. kesempatan ya. Jadi Mario Aji pokoknya kita tetap mendukung Mario Aji supaya bisa membawa harum Ya, nama saya harap Indonesia sih lah. mungkin ada program mungkin entah diet karena di MotoGP itu ada coach atau ada istilahnya tim kesehatan, tim yang gizi untuk menjaga bagaimana si pembalap tetap di kondisi ideal. Performanya peak lah gitu Betul, ya. karena antara istilahnya itu kalau di otomotif itu power to weight ratio. Apa tuh maksudnya? Ya power itu si motor power ini akan maksimal kalau bobotnya juga tidak terlalu berat. Jadi ya, ini tuh ada sebuah fakta yang menarik. Ingat dulu Valentino Rossi itu pernah ada satu masa dia tuh diet abis-abisan. Betul. Bahkan konon katanya dia pilates juga. Betul. Supaya bikin badannya lean, Iya. supaya badannya kecil. Jadi ini yang menjadi masalah kalau misalnya rider-rider itu badannya besar, tinggi besar ya, bukan gemuk bukan, gitu. tinggi besar. Tapi kalau dia tinggi besar itu akan jadi handicap lah gitu, Betul. akan jadi semacam tantangan juga untuk dia bisa lebih cepat lagi gitu ya. Jadi harusnya Mario Aji tuh benar-benar yang dari sisi gizi segala Gizi macam. ini ya benar-benar diet yang saya rasa yang mungkin mengurangi berat badannya karena kalau kita bandingkan kemarin hasilnya dengan Dennis Oncu yang berhasil pole position dengan selisih 0,017 detik itu bobotnya tuh Oncu itu hanya 40 kilograman dan tingginya 40 kilo. Aku Dennis terhina loh. Oncu dan bodinya pun lebih Kecil, kecil. betul, Itu sama betul. dengan rekan setim dari Mario Aji, Ngaruh Tayo kan? Furusato. Iya, Tayo benar, Furusato itu benar, pendek, bobotnya pun hanya 40. Jadi pada saat tampil di motor, Wah, gila. ya motor MotoGP kan boleh dikatakan Lebih overall kecil. kecil dan Iya. performanya hampir mirip. Iya, benar. Satu silinder. Jadi memang kalau ada pembalap yang mungil, kecil, ini sangat diuntungkan terkait dengan power weight to ratio. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih lanjut ya soal si power to weight ratio ini Iya. karena ini bener-bener ternyata sengaruh itu loh, Betul, ya kan? betul. Nah, tadi udah Mario Aji. Sekarang kita moving on ke Moto2. Ini juga banyak Oke. banget diomongin. Kenapa kita omongin di depan? Karena ini semua orang pada pengen tahu. Betul. Jadi kemarin memang nggak tayang di Trans 7 karena ada back to back sama Betul, WSBK World gitu ya. Superbike Race Nah, 2. tapi yang ini kejadian di lap 9 Ya, di turn 2. turn 2. Terus aku juga sempat posting sih di Instagram. Itu kan kejadiannya gila banget ya. Iya. Pertama mulai dari Aaron Canet dulu. Dia duluan ya. Betul. Nah, ini gara-gara apa John? Karena banyak Ya. yang nebak-nebak nih gitu. Enggak. Ini udah oli nggak? Bukan oli lah, orang nggak pernah kejadian Nggak, apa-apa. betul. Sebelumnya nggak ada tabrakan atau apa, Iya. jadi bukan oli. Iya. Tapi karena Turun hujan. Ya benar ya kalau mamanya sering kejadian juga di sini hujannya langsung brek gitu bukan Iya, iya. bukan rintik-rintik dulu tapi langsung brek kayak numpahin ember ke Iya, ke jalan, sirkuit. ke sirkuit langsung basah. Nah, problemnya adalah Ah. Algarve ini memang kan sempat kita bahas nih roller coaster turun naik. banyak Dan- blind spotnya. Nah, itu yang Oh. pertama, yang kedua juga itu emang licin karena pada saat hujannya turun langsung membuat si sirkuitnya bener-bener Iya. agak sulit Iya, iya, iya. dikendalikan. Gila bener-bener gak ada gripnya. Jadi kalau Betul. lihat pertama kali nih si Aaron Canet begitu hilang gitu Hilang. tuh bener-bener dia udah nggak bisa Udah. ngapa-ngapain gitu. Ogura yang paling parah juga gitu Ya, sebenarnya ya. betul. Terus yang lain banyak pertanyaan juga dari yang nonton. Tapi masa nggak lihat sih rider depannya udah kayak gitu sampai kayak bowling kan akhirnya kan. Betul. Nah tapi ini masalah blind spot tadi juga bukan sih John? Jadi satu hal adalah Di turn 2 ini. ini dijelaskan oleh Celestino Vietti ya bahwa dia melihat bahwa itu emang agak sulit karena pada saat Untuk kemarin bisa mengontrol mengontrol kita tuh bisa susah karena memang ini rem atau ngapain tikungannya kemana. kan dari 1 itu ke 2 langsung ke 3. Jadi Oke. benar-benar Cepat ada lagi, fast high speed, corner. fast corner pula. Jadi memang udah ngegas ini untuk mengerem pun pasti akan ada masalah. Efeknya apa? Ya efeknya bisa berakibat ke belakang. Oke. Nah, yang kemarin itu kejadian pun Vietti mengakui, Vietti, kemudian Joe Robert dan bahkan Navarro yang menang pun Iya. sebenarnya kemarin tuh kalau umpamanya mereka di posisi depan pun mereka tidak Nggak akan akan bisa bisa menghindar. lolos menghindar jatuh seperti itu. Nah kebetulan mereka di belakang jadi masih agak bisa mengontrol dan sebenarnya yang menjadi problem adalah kemarin yang diprotes adalah kenapa race direction tidak segera mengambil inisiatif dihentikan dari awal. Ini Itu yang menjadi rame protes. tuh. Iya, Betul, benar. dan belum ada penjelasan. Dan akhirnya di cut, kemudian baru diberesin, baru di restart lagi dengan Memotong waktu lap ya? cuman 10 lap ya kalau nggak salah. Dan akhirnya Oke. ya pembalap-pembalap yang di luar dugaan, Joe Robert lah jadi pemenangnya. Iya, benar. Kemudian Navarro masuk podium dan ya Celestino Vietti yang padahal dia bilang
sebenarnya memang Dia nggak nyangka juga. nggak nyangka juga bisa finish kedua. Iya iya benar-benar. Nah, kalau aku tanya sekarang sebetulnya, kenapa sih Algarve tuh dibikin dengan Ya. konturnya gitu? Betul, Memang betul. mengharuskan akhirnya banyak elevasi Ya. atau emang ini ya biar seru aja? Biar seru pertama, dan kedua memang namanya sendiri kan autodromo. Oke. Autodromo ini bisa digunakan untuk balapan mobil dan juga motor. Oke. Itu sebabnya kalau kita melihat ini mungkin ingin membuat Portugal yang baru, yang tidak hanya identik dengan Estoril yang lama begitu-begitu aja, dihadirkanlah sirkuit Algarve ini dengan kondisi yang cukup menarik, Elevasinya elevasi turun banyak. naik. Ya, ini yang akhirnya PR banget sih sebenarnya kalau naik motor ya. betul. Makanya kemarin itu di 2020 itu sempat jadi pertanyaan, dan bahkan sampai pembalap kan curi start dengan melakukan latihan sendiri menggunakan motor Ya. World Superbike. Oke, nah ngomong-ngomong curi start, aku mau bahas MotoGP. Ini soalnya harus benar-benar dibahas. Kita ngomongin startnya Alex Oke. Rins. Aku luar biasa loh, The Bakery ini. Buset. Masa dari P23, terus begitu start dia langsung masuk ke top 10. Top 10. Peko Bagnaia juga keren banget sih, dia Iya. start dari posisi 24, 24. terus finish bisa ke 8. Tapi Alex Rins nih gila Langsung. banget ya. Menurut Mas Jody, Iya. emang ini salah satu kekuatan Alex Rins dengan dia start bisa kayak gitu, atau emang dia tahu deh nih orang lagi kenapa ya? Tahun Dan ini bagus banget loh. betul. Ini yang sepertinya ya kalau saya rasa ini karena bawaan anak nih Jeng. Oh iya, Karena oh iya baru lahir anaknya, jadi Oh iya, sifatnya benar sih. lebih dewasa, lebih Iya, iya, matang, iya, dan iya. juga dia memperlihatkan sisi bahwa mungkin yang diekspos ini yang terbaiknya. Ini yang mulai Iya, iya, diekstrak iya. oleh Alex Rins. Uh-uh. Jadi tidak melihat Alex Rins yang 2020 yang banyak salah, yang akhirnya harus kehilangan, kalah dari teman sendirinya. Iya, iya, Dan iya. kelihatan memang Suzuki ini mulai menemukan istilahnya apa ya? Setting terbaik ya, Iya saya sih. pikir, karena Iya sih. tinggal Time attack udah mulai time dapat. attack udah mulai dapat. Apalagi Alex Rins Iya. kemarin tuh ya beberapa kali bilang kalau umpamanya nggak start, nggak finish di belakang, atau kemarin tidak ada bendera kuning, mungkin dia bisa berada start di posisi lebih depan, Oke. minimal di posisi pertama Iya. atau kedua. Dan Iya, seandainya iya, benar. kemarin katakanlah ya bisa ya dengan Joan Mir bisa tukeran, bisa itu mungkin lebih oke tuh. Maunya gitu ya. Iya, cuma Nah, kan nggak bisa. kalau Peko Bagnaia dengan kondisi dia yang sempat Ya, high side high juga side. gitu kan, dan dia nggak 100% fit Betul, juga gitu. betul. Menurut Joni, performanya dia kemarin gimana bisa finish di ke-8? Ya saya rasa 50% lah buat Peko Bagnaia, Iya, karena iya, memang iya. kondisinya tidak terlalu fit. Seandainya benar, fit benar, mungkin lain cerita. Dan satu hal lagi bahwa ini menjadi PR buat Ducati, karena Ducati saya melihat bahwa mereka butuh sesi yang lengkap Jeng. Artinya dari mulai hari Jumat ini kering-kering sekalian, basah-basah sekalian, biar Kalau benar-benar kayak mixed conditions kayak kemarin mereka agak repot kebingungan, ya. karena Benar. pada saat warm up Bagnaia pun nggak terlalu bagus, dan Iya, dia iya, memang iya. tidak pede. Bahkan kemarin itu sebenarnya tidak bisa melakukan super start, dia memang agak sedikit istilahnya kehilangan kepercayaan diri. Jadi pada awal-awal tuh Iya, nggak iya, seperti yang diinginkan. Iya. Baru setelah beberapa lap kemudian mulai itu nemu, makanya dia bisa mulai duel. Sayangnya ketemunya Marc Marquez, Paul Espargaro, Itu ya, sama Alex Marquez. di lapis tengah itu tuh kalau misalnya kemarin kita lihat itu pokoknya ada duel Alex Marquez, Betul. Marc Marquez, Paul Espargaro sama Dan Peko Peko Bagnaia ya. Bagnaia. Ini padahal nggak podium gitu, Betul. cuman ketat banget gitu. Ya. Dan Alex Marquez deh kemarin performanya gimana? Aku Performanya, agak kaget loh, ya karena sebenarnya ulang tahun mungkin ya efek satu itu, umur baru. kedua adalah harapan Alex Marquez sih hujan. Iya benar. Karena memang Tapi dia bagus juga kemarin bagus. meskipun nggak hujan. Ya, karena kalau saya lihat bahwa keputusan Alex Marquez dan Paul Espargaro memilih soft dan hard yang belakang, Gila ini sih sebenarnya sangat cocok buat Honda. Makanya Marquez Ah. berkali-kali menggunakan medium-medium, kemudian dia menduel Paul Espargaro dan gagal. Efeknya adalah bannya mulai habis sehingga agak kesulitan. Makanya waktu duel sama Alex Marquez, diduel lagi. Makanya susah banget dia Itu ngelewatin Alex Marquez udah ya. mulai habis bannya. Oh gitu. Ini hal yang sama kejadian dengan Nakagami yang crash memilih medium-medium. Oh, pilihannya sama kayak Marc Marquez. Ah. Sementara pilihan si adeknya, Medium hard. wah luar biasa ya, Kalau medium hard ya. Betul. Jadi kemarin tuh makanya Alex Marquez dan Paul Espargaro di awal-awal kok kayaknya ini enak banget disusul Iya, iya, ya, tapi iya, ternyata iya. Susah. masih susah gitu. Nah,
Satu lagi racing incident yang harus kita bahas, Iya. yang banyak diomongin orang karena ini katanya sakit tapi tak berdarah, Ya, yaitu oke. Miller dengan Mir, terutama Iya. Mir. Kita udah sempat ngomongin tuh pas di on air, aduh Mir tuh gila banget ya, kayaknya Suzuki agak maksa, karena betul. kayaknya rear gripnya udah mulai Nggak hilang. dapet, ya. Terus aduh ini mudah-mudahan jangan Betul. jatuh gitu. Tapi ternyata jatuh gara-gara Miller. Kemudian banyak orang yang termasuk Bapak RT Andorra, Alexis Marah-marah. Spargaro bilang, Iya. Miller nih nggak boleh diulangin dong kayak gitu. Yang kita juga kaget ya, kenapa dia ngomongin ini di Park Ferme? Cerita aja. Padahal fight-nya dia gimana. Bapak RT kalau mamanya tuduhan nggak jatuh, dia nggak mau diem loh. Iya. Pak RT, harusnya Anda bersyukur bahwa Iya. mereka berdua jatuh, Anda podium loh. Jadi sebenarnya ini memang pernah kejadian juga Mir begitu sih sama Miller, iya, sampai di panas kan. Qatar sampai duel-duel final-finalan, betul. Nah ini kalau menurut Mas Joni emang Millernya yang maksa atau Ya. karena dua-duanya baik-baik aja sih sebenarnya. Betul, Nggak- sebenarnya nggak ada sesuatu yang panas. Jadi ini insiden mirip dengan di Austria duel antara Paul Espargaro dengan Jack Miller yang kemudian dua-duanya harus keluar lintasan dan dimanfaatkan oleh Miguel Oliveira. Iya, Nah, iya. prediksi Miller bahwa pada saat dia melakukan pengereman sangat-sangat dekat dengan tikungan, dia akan berpikir bahwa Joan Mir akan ikut melebar dan mengurangi kecepatan, sehingga dia masih bisa ngambil tikungan. Iya, Nah, ternyata Joan Mir mikir kalau pamannya si Miller ini out, pasti dia akan lebar, dia masih akan di racing lainnya. Millernya Dua-duanya deh. Iya, Kelar. tergelincir dan mengenai Joan Mir. Tapi ini nggak ada penyelidikan nggak ya. ada Jadi ini penyelidikan, murni pure racing racing incident. incident. Artinya Jadi- memang bukan istilahnya si Millernya maksa gitu sampai nyenggol Joan Mir sehingga Nggak ada yang sampai berantem kok. Betul, dan mereka pun ya dan Ya bahkan udahlah ya. Miller dengan besar hati mendatangi Pedoknya pedok Suzuki. Suzuki dan minta maaf ke seluruh kru timnya. Iya benar-benar. Terus udah gitu Miller, ya udah pokoknya jangan diulangin lagi. Katanya gitu, kata Mir. Mir bilangnya gitu, apa jangan diulangin lagi. Mudah-mudahan Miller bisa belajar dari pengalaman ini. Betul. Diambil hikmahnya kalau kata orang Indonesia ya kan. Nah, yang terakhir siapa lagi kalau bukan dedek kita Fabio Quartararo. Nah, Fabio Quartararo ini luar biasa banget. Dia Iya. leading sampai kalau Johnny bilangnya istilahnya menang Sekebon, sekebon. iya. Karena 5 second. 5 second betul. Dia startnya sebenarnya nggak fenomenal, bagus, Betul. tapi nggak fenomenal. Iya. Gitu. Tapi apa yang menurut Johnny jadi kunci kemenangan Fabio Quartararo di Portugis GP kemarin? Karena dia dapat settingan motornya. Padahal orang-orang lagi pada ribet nggak bisa Betul, Ducati betul. karena satu hujan, satu kering. Iya. Dia kok baik-baik Dia aja pada nih. saat warming up, jadi sebenarnya waktu basah, Warming up juga dia nomor 1 sih. awalnya kan basah dia jelek, kan iya, kita iya, sempat, wah ini di posisi bawah, akhirnya pas Pre-Practice 2 dia buktiin, dia manfaatin, dia bisa bersaing ke Benar. 5 besar. Bener. Nah pada saat kering itu dia memang udah langsung, wah udah di otaknya tuh udah tergambar, Jago dia mau juga ngapain. ya. Nah di warming up practice dia langsung pilih itu, Oke. medium dimaksimalkan. Langsung dapat dan dia udah langsung bener-bener kemarin skenario yang ini memang sesuai dengan apa yang dia sempat ungkapkan di Amerika, bahwa dia harus dan Yamaha harus benar-benar memanfaatkan kondisi di mana Yamaha punya performa apik di sirkuit Algarve, Jerez dan nanti Le Mans. Jerez? Iya. Berarti nih di Jerez dia bisa menang lagi. Betul, Jam. Jadi Ntar jangan sekarang. Oke, Ya, Jerez jangan sekarang. Dan yang itu yang pertama, yang kedua adalah Fabio Quartararo bilang bahwa dia bisa menyesuaikan entah kenapa nih yang di Algarve ini dia bisa agresif dan Iya. motornya tuh punya grip meskipun tidak terlalu Bener. kentara. Dan itu sebabnya dia kemarin kayak udah aja enak gitu, tidak melakukan benar-benar kesalahan dan bahkan dia berani menduel Joan Mir, di mana Joan Mir sendiri memang agak sedikit bermasalah dengan Kayak race rear pace. gripnya juga Betul. jelek banget sih kemarin Makanya ya. kemarin dia coba duel balik Iya, iya, iya. Quartararo, dia udah kehabisan, langsung Iya. keluar tuh info dari pit wall, Mapping mapping tool, 2. Mapping benar. 2 berarti ini harus istilahnya menjaga tingkat keausan ban, jangan push kalau habis ntar malah berabe dan sebenarnya berabenya ya dibuang sama Jack Miller sih. Iya. Dan memang ya sebenarnya kalau kita bisa simpulkan race di Portugis GP di Autodromo do Internacional Algarve ini memang race yang kalau katanya komentator di luar sana tuh peculiar, Iya. sirkuit yang aneh, Aneh. sirkuit yang nggak bisa ditebak. Dan kalau kita belum ngomongin Miguel Oliveira loh, dikit deh. Oke. Apa yang bikin dia kemarin tiba-tiba kayak kehilangan mojonya? Padahal dia kayaknya udah dapat banget tuh sebenarnya. Betul. Satu dia Apa karena nggak jadi hujan? itu Jam. Jadi antara nggak hujan dan panas nggak panas banget. Jadi ini Oh, kan iya sih. panasnya sirkuitnya aja nggak sampai 25 derajat. Iya, Jadi emang Gripnya nggak dapet. KTM masih agak bermasalah dengan pilihan ban yang lebih
lunak. Mereka akan jauh lebih hegemoni dan dominasi dengan hard dan hard. Nah, itu kemarin nggak bisa. Nggak bisa. Susah Artinya pokoknya. kalaupun maksa, ya udah paling di belakang dan tidak akan, kecuali mungkin lapnya 30 atau mungkin lebih dari ini. Baru dapat suhu yang optimum buat bannya, tapi kan nggak bisa ya. Nggak bisa, Jom. Terima kasih banyak Mas Joni atas Sama-sama, keterangannya dan informasinya. Kita semakin banyak belajar pokoknya. Nah terus kita bagi-bagi hadiah lagi boleh ya? Boleh dong. Banget. Jadi ya aku tuh kan selain sebagai Mbak MotoGP aku juga punya restoran loh. Jadi aku mau kasih voucher deh supaya kalian bisa ngerasain enaknya makan Holy Cow. Kalau Mas Joni sering aku traktir di sini, tapi kalau kalian kan belum. Nah ini ada banyak banget, ada di beberapa kota di Indonesia. Jadi kalau mau lihat ada di mana aja, buka aja di www.steakholycow.com. Hadiahnya ada voucher 200.000 dari Holy Cow Steakhouse by Chef Afid. Tapi kalau misalnya pas dilihat websitenya nggak ada di kota aku, tenang, aku akan kasih mentahnya, kita kasih GoPay ya. Jangan sedih pokoknya. 200.000 juga. Kita isiin langsung GoPay-nya, bisa jajan apa aja, oke? Jadi kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa buat like, subscribe, terus di reshare juga, dikasih tahu ke teman-teman yang lain kalau kita berdua punya channel YouTube, oke? Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya. Kita ketemu lagi dengan, ini penting banget, gak boleh sampai nggak lihat, preview race weekend berikutnya Jerez. Sampai ketemu lagi, bye.